Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan isi dari makalah kami, yaitu mengenai An-Nabru fil Lughah Al-Arabiyah atau tekanan dalam bahasa Arab. Bersama saya Ihsanti Sulistiautami dengan NIM 1908-102104 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tekanan, tingkatan-tingkatan tekanan, dan juga macam-macam tekanan beserta fungsinya. Cekidot kita bahas. Pengertian tekanan atau an-nabru. Tekanan atau nabru atau dalam bahasa Inggris disebut juga stres, yaitu aktivitas seluruh organ bunyi di waktu yang bersamaan. Tujuan dari nabru atau tekanan ini yaitu untuk memperjelas bagian-bagian yang kita dengar itu di telinga pendengar. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi yaitu membedakan maksud dalam tataran kalimat atau disebut sintaksis, tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata atau leksis. Itu dia pengertian dari tekanan. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa perbedaan bentuk tekanan yang akan dijelaskan melalui poin-poin yang akan saya jabarkan. Yang pertama, tekanan itu terilustrasi atau tergambarkan dalam jelasnya pelafalan atau jelasnya tekanan dalam satu suku kata atau sebuah kata. Yang kedua, tekanan itu terdapat dalam bunyi vokal, bukan dalam bunyi konsonan. Yang ketiga, proporsi tekanan itu tidaklah mutlak atau tidak berubah gitu. Jika suku kata pertama yaitu kata ka dalam kata ba itu merupakan suku kata yang ditekan atau dilafalkan dengan kekuatan yang paling besar dan paling jelas, karena kata ka tersebut jika dibarengi dengan suku kata selanjutnya yaitu suku kata ta dan juga ba, bahwasannya suku kata ka yang ditekan itu lebih jelas terdengarnya dan lebih kuat pelafalannya dibandingkan dua suku kata yang lainnya, yaitu huruf ta dan juga ba ketika pelafalan atau pengucapannya. Dilanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tingkatan-tingkatan dalam tekanan. Nah, ahli linguistik membagi tingkatan tekanan itu kepada 4 tingkatan yang dilihat berdasarkan segi kuatnya pelafalan sebuah bunyi. Tingkatan pertama yaitu tingkatan yang paling tinggi. Contoh nih, dalam kalimat ada kalimat kaifa haluk, berarti tingkatan yang paling tingginya itu adalah huruf kai atau suku kata kai. Yang kedua, ada tingkatan sekunder atau bisa disebut juga tingkatan kedua. Contohnya di sini ada huruf fa atau suku kata fa. Yang ketiga, ada tingkatan sedang atau bisa disebut juga dengan tingkatan ketiga. Contohnya di sini adalah huruf ha dan juga alif. Yang keempat itu ada tingkatan lemah, yaitu contohnya yaitu ada huruf laka, kaifa haluki, laki berarti. Dari 4 tekanan di atas, ahli linguistik meringkasnya menjadi 2 tekanan saja, disebabkan terdapat tekanan yang sulit sekali dibedakan dalam pelafalannya. Jadi 2 tingkatan tersebut itu hanya tingkatan pokok dan juga tingkatan lemah gitu ya teman-teman. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam tekanan dan juga fungsinya. Tekanan terbagi menjadi 2, tekanan dalam kata dan juga tekanan dalam kalimat. Tuh, tekanan terbagi menjadi 2, tekanan dalam kata dan juga kalimat. Adapun tekanan dalam kata terdapat pada satuan setiap katanya. Misalkan potongan kata pertama yaitu di sini ada suku kata lo ya.
pada kalimat ghafaro. Potongan yang kedua berarti potongan kata kedua tag, yaitu pada kalimat istaghfaro. Potongan kata ketiga yaitu ada kuna pada kalimat munafiquna. Itu contohnya. Adapun tekanan dalam kalimat yaitu berada pada kata yang terdapat pada kalimat tersebut. Misalkan pada kata Muhammadun yang menjadi mubtada di kalimat. Dalam kalimat contohnya yaitu Muhammadun thalibun nasyitun, atau huruf ma yang terdapat pada kalimat ma dalam kalimat ma ta'akhkhara Muhammadun. Itu contohnya antara tekanan kata dan juga tekanan kalimat. Terkait dengan tekanan, tidak mungkin mubtada dalam sebuah kalimat merupakan tekanan yang paling kuat, melainkan kata yang menunjukkan kata tempat dari kalimat tersebut, teman-teman. Contohnya pada kalimat Muhammadun fit dari. Tekanan dalam kalimat tersebut bukan terletak pada mubtadanya, melainkan terletak pada khobarnya yang menunjukkan tempat tersebut. Berarti fit dari. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kaidah-kaidah tekanan dalam bahasa Arab dan juga perpindahan tekanan. Nah, sebenarnya kaidah-kaidah tekanan dalam bahasa Arab ini memiliki beberapa pendapat dari para ulama dan juga pembaharu. Namun, jika dilihat dari garis-garis kemanfaatan dan keuntungannya, dapat diambil dua tingkatan. Yang pertama, kaidah tingkatan pada suku kata dan juga kaidah tingkatan pada kalimat. Nah, pada tingkatan kata ini ada 5. Yang pertama, kata dari satu suku kata. Yang kedua, kata dari suku kata pendek. Yang ketiga, kata dari suku kata panjang. Yang keempat, kata dari suku kata campuran. Dan yang kelima, kata dari wazan yang mengikuti wazan ifta'alun ataupun infi'alun. Nah, yang pertama yaitu adalah kata dari satu suku kata. Nah, penempatan tekanannya itu berarti pada intinya atau yaitu vokalnya. Contohnya han, min, lam, lan, la, ma. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apabila ada kata dari suku kata yang pendek, maka penempatan tekanannya pada yang awal, suku kata yang awalnya. Contohnya jalasa. Nah, itu tuh pada awalnya ya, jimnya. Apabila ada kata dari suku kata yang panjang, penempatan tekanan pada suku katanya yaitu di akhirnya. Contohnya jamu. Nah, itu tuh di mu, itunya tuh di akhirnya. Apabila ada kata dari suku kata campuran, baik itu pendek dan panjang. Nah, penempatan tekanannya pada suku kata panjang yang lain. Terus apabila ada kata yang multiwazan ifta'ala atau infa'ala, contohnya istimalun. Nah, yang selanjutnya adalah kaidah-kaidah pada tingkatan kalimat. Di sini ada yang pertama, tekanan terdapat pada kalimat-kalimat istifham, nafi, nahyi, dan juga syarat. Selanjutnya ada tekanan pada kata atau kalimat yang menyempurnakan atau tambahan. Selanjutnya, tekanan terletak pada kata-kata tuntutan. Nah, kata kerja ataupun kata benda. Seperti itu. Selanjutnya yaitu perpindahan tekanan. Nah, bahasa Arab sendiri adalah bahasa yang membebaskan penekanan dalam berbicara. Nah, di mana tidak menekankan pada satu kata saja gitu ketika menentukan kata dari kata yang lain, dan tekanan berpindah mengikuti pada beberapa suku kata dalam setiap katanya. Begitu juga tekanan pada tingkatan kalimat.
Nah, tekanannya itu berpindah dalam satu kalimat dari kata yang satu ke kata yang lain, tergantung pada makna yang ingin dikuatkan oleh pembicaranya. Pola dan Tanwin yang sering mengalami kesalahan dalam percakapan bahasa Arab. Nah, ungkapan yang sering mengalami kesalahan dalam bahasa percakapan nazar tentang tanwin itu seperti contohnya kaifa. Nah, ungkapan kaifa ini sering dalam dialog menentukan informasi dalam kalimat tanya. Kaifa ini sering diucapkan secara mendatar. Nah, ini adalah yang sering kita ucapkan salahnya. Nah, terus syukron. Nah, perubahan ungkapan ini sering diucapkan dengan pola intonasi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Syukron, syukur, seperti syukron, syukur, syukur. Nah, itu termasuk ini kesalahan. Terus maza, kata maza merupakan kata tanya, dan ketika kata ini tidak ditekankan pada makot yang pertama, maka akan terjadi pemanjangan. Nah, seperti maza itu kan ada sebenarnya kan langsung maza cepat. Nah, itu adalah pola-pola kesalahan ya, seperti. Nah, terus ada juga ahlam bik. Nah, ungkapan ini sering juga salah satu dalam peranan tekanan makto yang seharusnya ditekan, tidak dipanjangkan. Nah, jadi ahlan bik bukan ahlan bika. Nah, kebanyakan ada yang membacakan kan panjang, sebenarnya tidak panjang, hanya ditekankan ahlan bik. Terus ilaliko. Nah, ilaliko ungkapan ini sebenarnya ditekankan pada kod terakhir, bukan dipanjangkan, seperti ilaliko. Itu perbedaannya. Nah, terus yang ini adalah terus. Nah, perubahan makna yang dikandung akan tetapi pada kod terakhir, bukan dipanjangkan, seperti ilaliko. Itu perbedaannya. Nah, terus yang ini adalah terus. Nah, perubahan makna yang dikandung akan tetapi memberi dampak pada hilangnya ciri dan karakter Arab. Tujuh kata tersebut diucapkan dengan pola nabur dan tarhim bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ini tujuh tadi contoh-contoh yang saya sebutkan ini adalah bisa bukan bisa, yang sering diucapkan dalam bahasa Arab dan bahasa ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Nah, terus yang selanjutnya itu tentang kesalahan peranan pola dalam percakapan bahasa Arab. Salah satu unsur yang mengenal suara general yang memiliki pengaruh dalam pembeda arti adalah tekanan atau nabur dan intonasi itu. Nah, adapun contoh kesalahan tekanan dan intonasi itu pada Waalaikumsalam. Nah, ini kan banyak lah yang salah mengucapkan. Nah, dalam ungkapan ini terdapat tiga kata. Kata yang pertama makto mendapat tekanan, sedangkan kata yang kedua mengalami perpindahan tekanan disebabkan karena makto terbuka dan tidak boleh disukun. Waalaikumsalam. Jadi kan ada yang sering baca tuh Waalaikumsalam, tapi yang sebenarnya kan Waalaikumsalam. Tuh,
kesalahan-kesalahannya. Terus kaifa sama juga, kaifa sama yang tadi itu, kaifa syukron maca ingat itu adalah salah satu cara, bukan cara, kesalahan-kesalahan pada pelafalan bahasa Arab, percakapan dalam bahasa Arab itu adalah kesalahan-kesalahan syukron seperti kaifa, terus masa, dan itu adalah kesalahan-kesalahan